Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala, sebelum manusia modern seperti kita menguasai bumi, terdapat suatu zaman yang dikenal sebagai zaman Nisnas. Bangsa Nisnas adalah makhluk pertama yang menghuni bumi, hidup berdampingan dengan bangsa jin. Mereka musnah jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Bangsa Nisnas hidup di wilayah yang sangat utara, dekat dengan kutub utara. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keunikan budaya dan kepercayaan yang berbeda dari peradaban lain pada zamannya. Salah satu kota yang banyak meninggalkan jejak peradaban bangsa Nisnas adalah di Spitsbergen. Kota ini terletak di Kepulauan Svalbard dan dikenal sebagai salah satu situs arkeologi yang paling penting di wilayah utara. Di Spitsbergen ditemukan banyak lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan makhluk bersayap atau setengah hewan. Lukisan-lukisan ini seringkali menunjukkan makhluk dengan tubuh manusia dan kepala atau anggota tubuh hewan, menciptakan gambaran yang fantastis dan misterius. Para arkeologi dan sejarawan yang meneliti situs ini berpendapat bahwa mungkin pada zaman itu makhluk-makhluk seperti ini benar-benar ada atau setidaknya menjadi bagian dari mitologi dan kepercayaan masyarakat Nisnas. Selain lukisan, artefak-artefak lain yang menggambarkan manusia setengah binatang juga banyak ditemukan. Artefak ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kepercayaan dan mitologi dalam kehidupan sehari-hari bangsa Nisnas. Mereka mungkin mempercayai bahwa makhluk-makhluk ini memiliki kekuatan magis atau perlindungan dari roh-roh jahat. Menariknya, artefak-artefak yang menggambarkan manusia setengah binatang tidak hanya ditemukan di wilayah utara, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Di Indonesia contohnya, kita menemukan manusia Garuda yang digambarkan dalam relief candi-candi kuno. Garuda adalah makhluk mitologis dengan tubuh setengah manusia dan setengah burung, yang dianggap sebagai kendaraan Dewa Wisnu dalam mitologi Hindu. Di Mesir, lukisan-lukisan dan patung-patung yang menggambarkan makhluk setengah manusia dan setengah hewan juga banyak ditemukan. Di dalam piramida dan kuil-kuil, makhluk seperti Sphinx yang memiliki tubuh singa dan kepala manusia. Salah satu contoh yang paling terkenal, keberadaan artefak-artefak ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap makhluk setengah binatang dan setengah manusia adalah fenomena global yang melintasi batas budaya dan geografi. Penemuan-penemuan ini membuka wawasan baru tentang bagaimana manusia pada masa lalu memahami dunia. Mereka menciptakan mitologi untuk menjelaskan fenomena yang tidak dapat mereka jelaskan dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki pada saat itu. Mungkin dalam upaya mereka untuk memahami alam dan kekuatan di luar kendali mereka menciptakan makhluk-makhluk setengah binatang ini sebagai simbol dari kekuatan-kekuatan tersebut. Dengan melanjutkan penelitian dan eksplorasi arkeologis, kita mungkin akan terus menemukan lebih banyak lagi tentang peradaban kuno bangsa Nisnas dan bagaimana mereka memandang dunia di sekitar kita. Setiap artefak dan lukisan yang ditemukan tidak hanya menambah pengetahuan kita tentang masa lalu, tetapi juga menghubungkan kita dengan nenek moyang kita dan cara mereka menjalani kehidupan mereka. Bangsa Nisnas dikenal sebagai peradaban yang memiliki teknologi yang sangat maju dan kemampuan telepati yang luar biasa. Kemampuan mereka dalam mengembangkan teknologi jauh melampaui peradaban manusia pada zamannya. Mereka membangun kota-kota megah dengan tata-tata kota yang sempurna. Pemaduan keindahan arsitektur dengan efisiensi dan harmoni lingkungan, kota-kota mereka dihiasi dengan menara-menara tinggi, jembatan-jembatan megah, dan patung-patung yang mencerminkan keagungan budaya mereka. Ras Nisnas terbagi menjadi beberapa jenis yang unik dan menarik. Ada yang sangat mirip dengan manusia, tetapi memiliki sayap, memberikan mereka kemampuan untuk terbang dan menjelajahi wilayah luas dengan tepat. Ada juga yang berbadan manusia, tetapi berkepala binatang, mencerminkan kekuatan dan kemampuan khusus yang mereka miliki. Sebaliknya, ada pula yang memiliki tubuh hewan dengan kepala manusia, menunjukkan keragaman dan keunikan dalam budaya dan kepercayaan mereka. Namun di balik kehebatan dan kemajuan teknologi mereka, bangsa Nisnas memiliki kelemahan fatal. Kecongkakan dan ego mereka menyebabkan perselisihan internal yang tak terhindarkan lagi. Ambisi dan keinginan untuk menguasai satu sama lain
menimbulkan perang saudara yang berkepanjangan. Perang ini tidak hanya merusak struktur megah yang mereka bangun, tetapi juga menguras sumber daya dan melemahkan kekuatan mereka sebagai satu bangsa. Pada puncak kehancuran tersebut, pasukan langit dipimpin oleh Azazil turun untuk menghentikan kekacauan. Azazil yang kemudian dikenal sebagai iblis, datang dengan pasukan yang diperkuat oleh Phoenix, burung api dari neraka yang memancarkan api yang membakar segala sesuatu yang dilaluinya. Pertempuran besar terjadi antara pasukan langit dan bangsa Nisnas. Ledakan energi dan api dari Phoenix menghancurkan kota-kota megah Nisnas dan memusnahkan sebagian besar dari mereka. Setelah pertempuran besar ini, hanya sedikit dari bangsa Nisnas yang selamat. Mereka yang selamat harus menyembunyikan diri dan hidup dalam bayang-bayang, jauh dari kemegahan dan kejayaan masa lalu mereka. Mereka menjadi legenda yang tersembunyi di balik cerita-cerita rakyat dan mitos, meninggalkan jejak sejarah yang terpendam dalam reruntuhan kota megah mereka. Kini, peninggalan bangsa Nisnas menjadi subjek penelitian dan eksplorasi bagi arkeolog dan sejarawan. Artefak-artefak yang ditemukan mengungkapkan sedikit demi sedikit tentang kehidupan mereka yang luar biasa dan kehancuran yang mereka alami. Kisah tentang kehebatan teknologi mereka, kemampuan telepati, serta kehancuran tragis yang disebabkan oleh kecongkakan mereka menjadi pelajaran berharga bagi generasi masa kini. Keberadaan bangsa Nisnas mengingatkan kita bahwa bahkan peradaban yang paling maju pun dapat runtuh jika tidak diiringi dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati dari kita sendiri. Sebagian dari mereka yang selamat dari kehancuran besar, bangsa Nisnas menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk koloni-koloni baru dan beradaptasi dalam lingkungan yang baru. Keberagaman fisik dan kemampuan unik memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan berbagai habitat yang berbeda. Beberapa dari mereka yang memiliki wujud manusia setengah ikan memilih untuk melarikan diri ke palung-palung laut yang mendalam, di mana mereka bisa hidup jauh dari ancaman dan pengawasan. Merekalah yang kemudian dikenal dalam legenda sebagai Putri Duyung. Putri Duyung ini membangun kehidupan baru di kedalaman laut, menciptakan masyarakat bawah air yang hidup penuh dengan misteri dan keindahan. Mereka hidup di istana-istana megah yang terbuat dari karang dan mutiara, tersembunyi dari pandangan manusia. Kemampuan telepati mereka memungkinkan komunikasi jarak jauh dan koordinasi yang efisien tanpa perlu kata-kata, menciptakan harmoni yang jarang terlihat di dunia permukaan. Legenda tentang Putri Duyung yang muncul di berbagai budaya mungkin berakar dari pertemuan manusia dengan makhluk-makhluk ini. Para pelaut dan penjelajah laut seringkali menceritakan kisah tentang melihat makhluk indah yang setengah manusia dan setengah ikan, yang menyanyi dengan suara yang memikat dan memiliki kecantikan luar biasa. Cerita-cerita ini memperkuat mitos tentang Putri Duyung dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Namun, Putri Duyung bukan satu-satunya kelompok yang selamat dari bangsa Nisnas. Beberapa di antara mereka berwujud manusia bersayap, memilih untuk mencari perlindungan di pegunungan tinggi, di mana mereka bisa terbang dengan bebas tanpa ada gangguan. Mereka membangun koloni-koloni kecil di puncak gunung yang sulit dijangkau, hidup dalam keterasingan dan menjaga tradisi serta pengetahuan mereka dengan sangat ketat. Mereka dikenal dalam legenda sebagai para dewa gunung atau roh penjaga yang melindungi wilayah pegunungan. Selain itu, mereka yang memiliki wujud setengah hewan setengah manusia juga menyebar ke berbagai hutan dan lembah. Mereka hidup tersembunyi di antara pepohonan lebat, menggunakan kemampuan mereka untuk berbaur dengan alam dan menghindari kontak dengan manusia. Mereka seringkali dianggap sebagai roh hutan atau penjaga alam oleh masyarakat yang tinggal di sekitar mereka. Keberadaan koloni-koloni ini memperkaya legenda dan mitos di berbagai budaya, memberikan inspirasi bagi cerita-cerita rakyat yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Penelitian arkeologis dan penemuan artefak dari berbagai tempat semakin menguatkan kemungkinan bahwa makhluk-makhluk ini benar-benar ada di masa lalu. Meskipun kini mereka hanya hidup dalam bayang-bayang sejarah dan mitos, dengan melanjutkan eksplorasi dan penelitian, kita mungkin suatu hari nanti akan menemukan lebih banyak bukti tentang kehidupan dan peradaban bangsa Nisnas, serta bagaimana mereka beradaptasi dan bertahan setelah kehancuran besar yang mereka alami. Kisah mereka mengingatkan kita
tentang kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup dan beradaptasi, serta pentingnya menjaga harmoni dan kebijaksanaan dalam setiap langkah kita. Al-Quran menjelaskan bahwa sebelum penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bangsa jin. Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api yang sangat panas tanpa asap, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Jin adalah makhluk yang memiliki akal dan kebebasan memilih, sama seperti manusia. Namun mereka hidup dalam dimensi yang berbeda dan tidak terlihat oleh mata manusia. Bangsa jin memiliki kehidupan mereka sendiri dengan masyarakat, pemerintahan, dan agama. Sebagian jin beriman kepada Allah dan menjalankan perintahnya, sementara yang lainnya memilih untuk menentang dan berbuat dosa. Jin yang jahat dikenal sebagai setan, dan mereka selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Di antara jin yang paling terkenal dalam sejarah Islam adalah Azazil. Azazil awalnya adalah seorang jin yang sangat taat dan diberikan kedudukan tinggi di antara para malaikat karena kesolehannya. Namun, karena kesombongannya dan keangkuhannya menyebabkan kejatuhannya ketika Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, dan memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Azazil menolaknya. Ia merasa dirinya lebih unggul karena diciptakan dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah liat. Penolakannya ini menyebabkan ia diusir dari surga dan diberi gelar iblis. Azazil atau iblis kemudian menjadi musuh utama manusia, berjanji untuk menyesatkan mereka hingga hari kiamat. Dalam usahanya menyesatkan manusia, iblis menggunakan berbagai cara, termasuk berbisik dalam hati manusia untuk berbuat dosa dan menjauh dari perintah Allah. Selain jin dan iblis, ada juga makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran yang berwujud binatang dan keluar dari neraka. Salah satu makhluk ini dikenal sebagai Dabbah. Dalam surat An-Naml ayat 82, Allah menyebutkan tentang makhluk ini. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Makhluk-makhluk seperti jin, iblis, dan dabbah menunjukkan keberagaman ciptaan Allah dan memperlihatkan bahwa dunia ini lebih luas dan kompleks daripada yang dapat dilihat oleh mata manusia. Keberadaan mereka mengingatkan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah, serta pentingnya iman dan takwa dalam menjalani kehidupan. Melalui kisah-kisah mereka dalam Al-Quran, kita dapat mengambil pelajaran dan memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta segala sesuatu. Azazil, yang sebelumnya adalah pemimpin para malaikat, memohon kepada Allah untuk turun ke bumi bersama 700 malaikat untuk beribadah. Dalam masa pengabdiannya di bumi, Azazil dikenal sebagai hamba yang sangat taat dan bertakwa. Namun, situasi berubah drastis setelah Allah menciptakan Nabi Adam. Karena Azazil yang merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah, menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Penolakannya ini memicu kemurkaan Allah, dan sebagai hukuman Azazil diusir dari surga dan mengubah namanya menjadi iblis. Meski telah diusir, iblis masih mampu memasuki surga untuk menggoda Adam dan Hawa. Ahli tafsir Al-Quran menjelaskan bahwa meskipun iblis tidak lagi tinggal di surga, dia diberikan izin untuk memasuki sementara waktu demi menguji ketaatan Adam dan Hawa. Dengan tipu dayanya, iblis berhasil membujuk mereka untuk memakan buah terlarang, yang menyebabkan mereka juga diusir dari surga. Insiden ini menandai awal permusuhan abadi antara iblis dan umat manusia, di mana iblis bertekad untuk menggoda keturunan Adam hingga hari kiamat. Kesimpulannya, kisah tentang bangsa Nisnas dan makhluk lain sebelum manusia memberikan kita gambaran tentang kehidupan di bumi sebelum adanya manusia modern. Meskipun banyak yang masih berupa legenda atau mitologi, kisah ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran. Kita diajarkan untuk selalu rendah hati dan tidak sombong, serta senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi,
Kebenaran semata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.